Pada awal tahun 2025, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali berbuat ulah, memicu kontroversi yang mengguncang stabilitas energi di Eropa dan menimbulkan kekecewaan yang mendalam di kalangan sekutu NATO. Dengan keputusan sepihak yang sembrono, Zelensky menghentikan pasokan gas Rusia yang selama bertahun-tahun melewati wilayah Ukraina dan menjadi jalur utama kebutuhan energi bagi sejumlah negara barat. Langkah ini diambil tepat setelah perjanjian transit gas berakhir pada akhir tahun 2024 tanpa membuka ruang negosiasi atau solusi alternatif. Dampaknya sangat terasa, di mana keputusannya telah memicu gelombang masalah yang berpotensi memperdalam krisis energi yang telah membayangi kawasan Eropa. Tindakan Zelensky ini mendapat kecaman keras, terutama dari Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, yang menyebut keputusan itu sebagai sabotase yang merugikan banyak pihak. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Robert Fico menyatakan dengan tegas, pada hari pertama tahun 2025, Presiden Ukraina Zelensky mulai dengan sengaja merusak keuangan publik Slovakia dan merugikan seluruh Uni Eropa. Dengan keputusan sepihaknya untuk menghentikan transit gas melalui Ukraina menuju Slovakia dan mitra Eropa lainnya, Presiden Zelensky merampas hampir 500 juta euro per tahun dari Slovakia yang seharusnya kami peroleh dari biaya transit. Angka-angka yang disebutkan Fico mengungkapkan dampak nyata dari kebijakan Ukraina. Pendapatan dari biaya transit gas yang mencapai hampir 500 juta euro per tahun bagi Slovakia kini hilang begitu saja. Lebih jauh lagi, Fico memperingatkan bahwa keputusan ini tidak hanya merugikan Slovakia, tetapi bahkan seluruh Uni Eropa. Seluruh Uni Eropa akan membayar 60 hingga 70 miliar euro untuk harga gas dan listrik yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Federasi Rusia tidak merasa dirugikan sama sekali, karena Kremlin justru diuntungkan oleh krisis energi yang melanda Eropa. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri tampil tidak terkesan, dan sebaliknya bersikeras bahwa Gazprom, yang merupakan gas Rusia, akan mampu menutup kerugian dari pasokan gas via Ukraina. Kontrak ini tidak akan ada lagi, semua sudah jelas, kata Putin, sembari menambahkan, kami akan tetap hidup, Gazprom akan tetap hidup. Selanjutnya, Fico menambahkan bahwa dengan menghentikan transit gas Rusia, Zelensky secara tidak langsung mendorong Eropa untuk lebih bergantung pada impor gas yang lebih mahal dari Amerika Serikat. Hal ini tentu saja memicu spekulasi bahwa keputusan ini didorong oleh tekanan dari Washington, bukan murni inisiatif dari Kiev. Federasi Rusia tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Hanya Amerika Serikat yang akan diuntungkan dari keputusan Presiden Zelensky dengan meningkatkan impor gas ke Eropa. Maka, sebagai respon, pemerintah koalisi Slovakia yang dipimpin oleh Partai Smer kini tengah mempertimbangkan langkah balasan. Dalam pesan videonya, Fico mengindikasikan bahwa Slovakia akan memutus pasokan listrik ke Ukraina. Bahkan ia menyatakan kesiapan untuk secara signifikan menurunkan dukungan bagi warga Ukraina di Slovakia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Slovakia telah menjadi negara yang menyediakan bantuan bagi warga Ukraina yang melarikan diri dari konflik, termasuk fasilitas tempat tinggal, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan. Dan ancaman Fico menunjukkan bahwa Slovakia akan mengurangi atau bahkan mencabut bantuan tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap Kiev. Dengan kata lain, Slovakia tidak hanya merespon secara ekonomi, namun juga melalui kebijakan sosial yang berdampak pada komunitas Ukraina di negaranya. Setelah Ukraina secara sepihak menghentikan transit gas Rusia menuju Eropa, efek domino dari keputusan ini mulai terasa di berbagai wilayah. Wilayah Transnistria di Moldova menjadi salah satu yang paling terdampak menghadapi krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Transnistria, sebuah daerah kantong separatis pro-Rusia yang memisahkan diri dari Moldova pada awal 1990-an, kini terjebak dalam kegelapan. Pemadaman listrik bergilir dan penghentian pasokan gas telah memaksa lebih dari 2.600 fasilitas tanpa pemanas, memperburuk kehidupan warganya di tengah musim dingin yang menggigit. Walaupun Uni Eropa telah menawarkan bantuan energi, otoritas Transnistria menolak tawaran tersebut, sebuah penegasan tentang keengganan mereka untuk membeli gas dari barat. Keadaan darurat selama 60 hari telah diumumkan oleh Moldova untuk menangani krisis energi ini. Namun tekanan ekonomi semakin memperburuk wilayah Transnistria, di mana banyak industri di daerah tersebut mulai lumpuh. Perusahaan energi milik Rusia, Gazprom, turut andil dengan menghentikan pengiriman gas ke Moldova,
menyebut utang yang belum dilunasi oleh Moldova Gas sebagai alasan utama. Sementara itu, Ukraina berpegang pada alasan kejahatan perang Rusia sebagai pembenaran untuk memutus jalur pasokan energi utama ke Eropa. Namun keputusan ini menempatkan negara-negara seperti Moldova dalam posisi yang sangat rentan. Keputusan Ukraina ini tidak hanya memengaruhi Moldova, tetapi juga menciptakan preseden yang mengancam stabilitas energi wilayah Eropa lainnya. Negara-negara yang sebelumnya mendukung Ukraina kini dihadapkan pada dilema, apakah tetap melanjutkan dukungan politik dan ekonomi mereka, atau mencari solusi alternatif yang lebih stabil di tengah tekanan geopolitik yang semakin meningkat. Sementara itu, di sisi lain, Zelensky dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa berakhirnya transit gas Rusia melalui Ukraina ke Eropa adalah salah satu kekalahan terbesar Moskow. Ia juga mendesak Amerika Serikat untuk meningkatkan pasokan gas ke Eropa. Dalam unggahannya di Telegram, ia menuliskan, "Semakin banyak pasokan dari mitra sejati Eropa di pasar, semakin cepat kita dapat mengatasi dampak negatif terakhir dari ketergantungan energi Eropa pada Rusia." Namun demikian, kenyataannya Ukraina sendiri justru akan kehilangan pendapatan hingga 1 miliar dolar atau sekitar 16 triliun rupiah per tahun dari biaya transit gas Rusia. Ini menunjukkan bahwa keputusan Zelensky untuk menghentikan transit gas sejatinya lebih menyerupai langkah yang terburu-buru dan tidak dipertimbangkan dengan matang. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu negara saja, namun juga oleh negara-negara Eropa yang sebelumnya mendukung Ukraina dalam konfliknya dengan Kremlin. Di sisi lain, pemerintahan Fico di Slovakia mengambil pendekatan yang berbeda terhadap konflik ini. Setelah terpilih kembali sebagai Perdana Menteri pada tahun 2023, Fico secara terbuka menyatakan niatnya untuk mengakhiri bantuan militer ke Ukraina dan membangun hubungan yang lebih hangat dengan Moskow. Langkah ini tentu saja menimbulkan kontroversi di kalangan negara-negara NATO, tetapi bagi Robert Fico, ini merupakan opsi yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional Slovakia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, harga energi sempat meningkat drastis hingga lebih dari 20 kali lipat. Beberapa pabrik di Eropa akibatnya harus mengurangi produksi, dan banyak perusahaan bahkan terpaksa gulung tikar. Tingginya biaya membuat industri padat energi di Eropa, khususnya di Jerman, kehilangan daya saing. Ini menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan seperti Volkswagen dan BASF mengalami kerugian. Menurut Komisi Eropa, pada tahun 2023, hampir 11% warga Uni Eropa tidak mampu membeli gas untuk memanaskan rumah secara memadai saat musim dingin. Dan kini, pada awal tahun 2025, pemutusan gas Rusia oleh Ukraina sedikit banyak telah mempengaruhi Eropa. Namun begitu, Uni Eropa tidak mengesankan kepanikan. Infrastruktur gas Eropa, tegas Komisi Eropa, cukup fleksibel untuk menyediakan gas yang bukan berasal dari Rusia. Memangkas ketergantungannya pada energi Rusia sejak dimulainya perang di Ukraina dengan membeli lebih banyak gas pipa dari Norwegia dan LNG dari Qatar dan Amerika Serikat. Namun, apakah pernyataan Komisi Eropa ini benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya? Sementara para pejabat Uni Eropa menyampaikan optimisme, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian wilayah di Eropa masih mengalami tekanan akibat krisis energi. Di Transnistria, wilayah yang bergantung pada pasokan energi dari Rusia, penghentian gas telah memicu pemadaman listrik bergilir dan kekurangan energi yang parah. Walaupun sebagian infrastruktur gas di Eropa Barat telah mampu mengalihkan sumbernya, beberapa negara Eropa Timur yang lebih rentan terhadap gangguan pasokan masih menghadapi tantangan besar. Sehingga, dengan demikian, pertanyaannya adalah, apakah fleksibilitas infrastruktur gas Uni Eropa benar-benar cukup untuk menutupi dampak dari krisis energi ini, ataukah pernyataan tersebut hanya upaya untuk meredam kekhawatiran publik?